Hai Sobat Jatimers, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Kultuy Kulik Santuy episode ke-13. Nah, kali ini kita akan membahas soal virus yang lagi viral, tapi nggak usah khawatir karena sudah ada narasumber yang akan menjelaskan secara rinci. Kita sambut bersama Dr. Rita dari Mayapada Hospital Surabaya. Selamat datang, Dokter. Terima kasih. Dokter, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan soal HMPV ini, boleh dong disapa dulu Sobat Jatimers yang lagi menyaksikan? Halo Sobat Jatimers, selamat menikmati apa yang akan kita bicarakan, kita diskusikan mengenai topik-topik yang hangat yang akan dipandu oleh pemandu acara. Baik, terima kasih Dokter Rita. Nah, Dokter, soal virus HMPV itu kayaknya kalau kita lagi buka medsos itu lagi hangat dibicarakan oleh para netizen ya, Dokter. Tapi sebenarnya nih, Dok, virus HMPV sendiri itu seperti apa sih? Oke. Untuk kita perlu berdiskusi, sharing, atau kita perlu menyampaikan, atau mungkin bahkan sebelum kita membicarakan, jangan-jangan sudah pada kepo ya. Betul. Di medsos, karena booming sekali mereka membicarakan topik-topik ini. Nah, namun kita underline semuanya, kita harus pakai pahamkan kepada semuanya bahwa HMPV ini adalah suatu virus yang ternyata sudah ditemukan atau sudah dikenali sejak tahun 2001. Nah, namun beberapa penyebab yang membuat penderita masyarakat ini tidak menimbulkan gejala atau muncul keadaan yang mewabah seperti era-era COVID. HMPV ini sendiri adalah suatu yang disebut namanya human metapneumovirus, yang biasanya yang diserang adalah saluran pernafasan, sehingga apabila muncul gejala-gejala di saluran pernafasan termasuk batuk, flu dan pilek, demam, meriang, ini perlu kita waspadai karena gejala-gejalanya adalah mirip antara satu infeksi dan infeksi lainnya. Nah, kayaknya juga ya, Dok ya, gejalanya itu kita kayak familiar nih, Dok, sama pandemi yang sempat menyerang di Indonesia juga dan seluruh dunia, yaitu COVID-19. Nah, untuk kedua virus ini sendiri, Dok, itu apakah ada persamaannya atau perbedaannya juga? Mohon dijelaskan, Dokter. Jadi untuk HMPV sendiri mungkin beberapa orang sudah mulai scrolling ya, sudah mulai memahami bahwa ternyata dia kategori virus, di mana virus ini sebenarnya adalah suatu infeksi yang mampu disembuhkan sendiri oleh tubuh kita, yaitu yang kita sebut dengan self-limiting disease. Jadi tubuh yang bagus antibodinya, kekebalan tubuh yang baik sebenarnya tidak memerlukan obat apapun asalkan dia mampu melawannya. Namun, berdasarkan derajat keparahan mungkin bisa bervariasi dari yang derajat ringan sampai derajat berat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pencegahan, penanganan untuk mengatasi saat pada fase derajat ringan. Sebelum dia akan meningkat keparahannya, severity-nya, derajat keberatan keparahannya ke fase yang lebih berat, yang menimbulkan penanganan yang jauh lebih kompleks dan pengobatan yang lebih banyak. Baik, nah untuk penderita nih, Dok, yang paling rentan terpapar virus HMPV itu kategori apa, Dokter? Baik, untuk infeksi virus kali ini memang kita lebih perlu waspada. Dalam artian waspada adalah mencegah agar tidak terjadinya outbreak kembali atau mewabah kembali, yaitu karena infeksi virus ini bisa mengena atau menularkan mulai dari dewasa, lansia, bahkan anak-anak. Seperti yang kita ketahui juga, pada lansia dan anak-anak termasuk para orang-orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah, mereka ini sangat rentan sekali mengalami infeksi, sehingga penularannya cepat, angka kesakitannya bervariasi, sehingga kita perlu bantuan agar orang-orang yang termasuk dalam kriteria-kriteria high risk segera tertangani dan terobati. Nah, itu dia Sobat Jatimers ya. Jadi kita harus aware, meskipun itu anak-anak, orang dewasa, lansia, kita harus menjaga kesehatan banget ya, Dokter ya. Apalagi gejalanya tuh kok kayaknya mirip-mirip kayak flu biasa atau mungkin COVID-19 gitu ya, Dokter. Nah, untuk selanjutnya, Dokter, apakah ada dampak
jangka panjangnya ya dokter? Karena kalau COVID-19 kan ada beberapa dampak jangka panjangnya ya. Nah, kalau untuk virus HMPV ini sendiri apakah ada juga? Ya, oke. Untuk yang perlu diwaspadai mengenai jangka panjang, maka yang perlu ditarik pelajari lebih pahami dulu adalah bagaimana sih kondisi kesehatan kita. Nah, di saat Anda atau orang-orang masyarakat sekitar paham tentang kesehatan dirinya, misal ternyata dia memiliki diabetes mellitus, ternyata dia memiliki penyakit bawaan hipertensi, maka dia harus lebih aware, harus lebih berhati-hati mengendalikan penyakit bawaannya. Atau mungkin sudah menyadari bahwa saya sudah di atas 50 tahun, sehingga saya masuk dalam kategori usia lansia yang masuk dalam kategori rentan, maka dia harus mempertahankan kualitas kesehatannya. Nah, untuk mencegah atau mencapai fase-fase yang sehat, maka kita balik ke healthy lifestyle, kesehatan yang pola hidup yang baik, pola makan yang cukup, olahraga yang cukup, agar apabila terjadi penularan atau orang di sekitar kita yang sedang sakit, kita mampu mencegah penularan sehingga tidak mengalami derajat yang lebih berat. Baik dokter, nah sebagai penutup sekaligus ya dokter ya, kira-kira boleh dong dokter berbagi tips and trik pencegahan maupun pengobatan dari virus HMPV ini kepada Sobat Jatimers yang sedang menyaksikan Kultuy hari ini? Untuk menjadi tips bagi kita semua, menjaga kesehatan jauh lebih utama daripada mengobatinya. Sehingga saat kita masih sekedar tahu saja berita mengenai adanya merebaknya virus, bertambahnya penyakit, maka kita perlu kewaspadaan, awareness pada pola hidup kita, pola makan kita, aktivitas kita, termasuk juga olahraga kita. Mungkin dengan kita menerapkan kualitas hidup yang baik, kita bisa mempertahankan diri kita dari merebaknya infeksi-infeksi yang saat ini sedang booming. Baik, terima kasih Dokter Rita untuk penjelasan mengenai virus HMPV ini, dan kita harapkan ya Sobat Jatimers yang menonton Kultuy episode kali ini juga bisa lebih aware dan juga menerapkan saran masukan yang telah diberikan oleh Dokter Rita, sehingga kita semua tetap berada dalam kondisi yang sehat ya dokter. Sampai bertemu di Kultuy episode berikutnya. Salam Jatimers.